Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Widyasari dari kelas 10 Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan membacakan cerita tentang Ibrahim Rindu Allah bagian 1. Negara Sungai. Peradaban manusia zaman kuno selalu diawali dari sungai. Mereka membangun rumah, berkoloni, menetap, hingga berkelompok-kelompok dalam jumlah yang banyak selalu dari sebuah sungai yang berair jernih, yang arusnya tak begitu deras dan di atasnya berkilau Ratna Mutu Manikam. Semua kilau itu berbutir-butir banyaknya, teruntai-untai dan bergerak berserakan dan memancar, berenang-renang mencari kawannya, saling memeluk dan melebur menjadi gelombang-gelombang kecil untuk memuji kebesaran Allah dalam tasbih yang bersenandung hingga kemauan langit biru. Apa yang terlihat berkilau itu tak lain adalah bulir-bulir air yang tersepuh cahaya matahari. Ia memantul, kemudian karena arus air ini terus bergerak dan beriak-riak, maka dari kejauhan seperti butiran manikam yang bertasbih hingga ke langit luas. Berkah melimpah dari sungai. Permuaan yang indah di atasnya itu, di dalamnya ada kehidupan. Bermacam-macam ikan yang bisa dimakan dengan dibakar atau dimasak dengan air sungai itu juga. Mereka juga memanfaatkan sungai untuk menjaga kebersihan tubuh, menjaga dari kehausan, menyuburkan tanaman, bahkan bangunan mereka bisa berdiri kukuh karena ada unsur air di dalamnya. Manusia yang hidup di tengah sungai tak akan pernah kekurangan dan kelaparan karena sungai adalah urat nadi kehidupan. Ia bagai aliran darah dalam tubuh manusia yang terus mengalir tanpa henti. Ia adalah darah kehidupan yang sangat dibutuhkan. Ia adalah zat cair yang sangat ditunggu-tunggu karena sebagian tubuh kita terdiri dari unsur air. Sungai yang membelah daratan mengalir di tengah-tengah jalan dan kota, bangunan-bangunan dari batu bata dan tanah liat dengan arsitektur yang canggih, bertingkat dengan undakan dan di atasnya adalah sebuah kuil pemujaan. Demikianlah negeri ini dibangun. Semua bisa merasakan kemegahannya dan pastilah berdecak kagum penuh kekaguman. Dan itu semua berasal dari peradaban sungai yang terus melimpah tanpa pernah kering di musim paling kemarau sekalipun. Sebuah negara sungai dibangun di tempat ini ketika masyarakat sudah mulai menetap sebelum ada penaklukan dari bangsa tetangga yang merasa iri dengan negara dengan dua sungai indah membentang ini. Mereka telah menemukan tempat paling nyaman untuk ditinggali. Bangsa ini disebut bangsa Sumeria. Ya, di tempat ini mereka membangun sebuah negara yang menjulang megah di tengah-tengah sungai, tepatnya dua sungai yang membelah sama panjang, Eufrat dan Tigris. Peradaban di tengah sungai Eufrat dan Tigris ini terbentang megah. Mereka terbagi dalam negara kota Ur, Erek, Babylon, Ninive, dan Kish. Dari sebuah negara kota bernama Ur atau tepatnya di daerah yang bernama Paddan Aram, inilah kelak akan lahir seorang hamba utusan Allah yang akan mengguncang dunia. Ia akan terus dikenang hingga 4.000 tahun sesudahnya. Namanya akan terus disucikan dan diceritakan sebagai teladan orang-orang pilihan. Tempat ibadah yang dibangunnya adalah Baitul Atiq. Merupakan tempat ibadah pertama kali
dan terus dimasuki sampai hari ini untuk menyembah Sang Pencipta. Ajarannya sendiri tak pernah tertimbun oleh debu sejarah yang memfosil. Ia terus hidup dan menjelma bentuk yang lain, tapi kandungan dasarnya tak pernah hilang. Dialah ajaran Tauhid. Saripati dari ajaran murni para nabi sebelum dan sesudahnya. Dialah reformer yang akan mengubah sejarah dan meluruskan distorsi yang terlanjur berurat dan berakar. Dengan keberaniannya, ia jungkalkan kekuasaan sebuah kerajaan adidaya yang memerintah lebih dari 1.000 kepala keluarga. Ia lantang mengatakan kebenaran yang diyakininya, meskipun akibatnya ia menerima cobaan dan deraan paling mengerikan. Baitul Atiq adalah Baitullah atau Ka'bah yang ada di Arab Saudi, kiblat umat Islam di dunia, dan sejak dari dulu pun sering digunakan untuk ziarah spiritual penduduk dunia dari berbagai macam ras dan bangsa. Ka'bah adalah tempat ibadah zaman kuno yang dibangun Ibrahim dan Ismail yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah. Semakin lama ketauhidan itu menyimpang. Ka'bah sebagai pemersatu ketauhidan luntur nilainya dan hanya digunakan sebagai simbol pemersatu adat dan budaya saja. Sudah menjadi adat kebiasaan bangsa Arab dan sekitarnya sebelum Islam datang, banyak yang datang untuk beribadah di dalamnya. Namun, bukan untuk menyembah Allah, tetapi untuk menyembah Tuhan-Tuhan rendahan yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Masing-masing suku bangsa mengirimkan sesembahannya di sekitar Ka'bah. Salah satu bentuk ibadah yang menyimpang lainnya adalah berkeliling Ka'bah atau tawaf dalam keadaan telanjang. Begitu Islam datang, kebiasaan berkeliling Ka'bah sambil telanjang itu dihilangkan. Namun, unsur tawafnya masih ada. Nenek moyang Nabi Muhammad adalah orang-orang terpandang dan secara turun-temurun menjadi pemegang kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab, Hashim, hingga Abdul Muthalib, mereka semua berasal dari suku Quraisy. Maka, ketika Islam datang, para penguasa Quraisy ini tak senang dengan ajaran Muhammad karena memutus rantai mereka sebagai penguasa Ka'bah. Khalil Abdul Karim 2002, Hegemoni Quraisy, Yogyakarta. Pada saat itu, musim panas bergulir semarak. Penduduk kota Ur tengah merayakan kemakmurannya setelah musim panen melimpah ruah. Berbondong-bondong, para petani itu segera memanennya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian lagi mereka jual. Tak lupa rasa syukur tentunya mereka panjatkan atas hasil yang melimpah ini. Tak lupa rasa syukur tentunya mereka panjatkan atas hasil yang melimpah ini. Rasa syukur adalah bagian tak terlupakan dari rasa sukacita. Kesadaran bahwa kelimpahan rezeki ini adalah campur tangan dewa-dewi yang menyuburkan tanaman mereka. Ya, hanya sebatas itulah mereka memuja Tuhan-Tuhan rendahan yang bertugas secara rahasia tanpa mereka ketahui. Tuhan-Tuhan itu mereka hormati, tak ubahnya seorang kuli yang telah lelah dan payah untuk membuat tanaman mereka tampak gemuk dan subur. Tuhan yang lebih mirip serombongan tentara kerajaan Babylon perkasa dan untuk sementara harus menganggur karena tak ada peperangan. Hidup Dewa Anu,
teriak lantang para petani. Anu adalah dewa langit. Penyebutan dewa langit bukan dalam pengertian Allah seperti yang dikenalkan dalam Islam dan menjadi dewa tertinggi bangsa Arab. Anu adalah dewa kepercayaan lokal bangsa Sumeria yang dipercaya sanggup menurunkan hujan sehingga menyuburkan tanah pertanian mereka, terlebih lagi meruahkan sungai Efrat dan Tigris, sumber kehidupan mereka. Ajakan Babylon yang untuk sementara membuat padi mereka nampak gemuk dan subur. Hidup Dewa Ea, pekik sebagian kaum perempuan tak kalah nyaringnya. Hidup Dewa Enlil, lengging bersama-sama laki-laki dan perempuan untuk memuja Dewa Bumi yang memberikan kesejahteraan paling banyak. Tanah yang gembur dan mudah diolah hingga tanaman-tanaman gemuk, semua ini diyakini adalah jasa dari Dewa Enlil, dewa kesuburan yang membuat hidup mereka tak pernah merasakan paceklik. Mereka berbondong-bondong mendatangi zikurat, kuil pemujaan. Sebagian hasil pertanian itu mereka persembahkan untuk para dewa kepercayaan mereka. Mereka mempersembahkan untuk sang dewa yang telah kelelahan bekerja dan butuh makanan agar mereka bisa bekerja lebih keras lagi. Begitu pikir mereka. Ea adalah dewa air. Air sebagai sumber kehidupan mereka layak diapresiasi dengan meyakini bahwa di balik air yang bermanfaat itu pastilah di dalamnya ada dewa yang telah mengaturnya. Penciptaan dewa air ini dengan harapan mereka bisa berterima kasih atas apa yang telah dewa berikan kepada penduduk. Enlil adalah dewa bumi atau dewa kesuburan. Ia adalah pusat kemakmuran masyarakat Sumeria waktu itu. Enlil dianggap sebagai dewa yang paling berkuasa di antara dewa-dewa yang lain. Oleh para ahli antropologi, agama keyakinan itu disebut henotheisme. Keyakinan adanya banyak dewa dengan satu dewa yang berkuasa dan mengalahkan dewa-dewa yang lain. Para penduduk keturunan Kanaan yang telah melenceng dari akidah tauhid ini kemudian larut dalam ibadah di dalam kuil, menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai penjelmaan dari Anu, Ea, dan Enlil. Tetapi menurut mereka bukan patung yang mereka sembah, melainkan kekuatan di dalam patung itu yang bisa memberikan kesejahteraan berlimpah. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.